Halo pemirsa, selamat siang. Senang sekali siang hari Anda ditemani oleh Celia dan juga Putri Widasari hari ini di Apa Kabar Indonesia Siang edisi akhir pekan. Putri, hari ini kita punya informasi apa nih? Yang pastinya kita sudah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan yang baru-baru ini viral. Ini ada temuan 7 jasad di Bekasi yang diduga ini merupakan remaja putra begitu yang ikut tawuran yang kemudian nekat menyeburkan diri ke Bekasi karena dikejar atau menghindari kejaran polisi. Langsung saja kita ke informasinya. Ini ada 7 mayat ditemukan di Kali Bekasi belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. 7 mayat itu pemirsa sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diproses identifikasi. Warga di sekitar Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat dihebohkan dengan adanya penemuan 7 mayat di Kali Bekasi belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi pada Minggu pagi. Penemuan mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat tersebut. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Untuk sementara mungkin itu dulu. Kronologi penemuannya? Laki-laki sendiri. Pak, ini mayatnya mengumpul apa bagaimana, Pak? Mayatnya ini mengumpul jadi satu tempat atau bagaimana? Tidak, kan ada tadi ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. Remaja semua, Pak? Sekitar umur segitu. Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban tersebut. Pak, ini sudah diketahui nggak, Pak? Masih. Kepolisian untuk mengetahui kira-kira dia disebutkan dari sini. Pak, udah ketahuan lokasi rumah korban itu ada apa gitu? Belum, kan identitas korban belum diketahui sampai sekarang. Pak, diduga tawuran katanya. Korban tawuran itu ya, Pak? dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti Seperti apa, Pak, keterangan dari saksi. warga kamu, Pak? Kesaksiannya seperti apa, Pak? Saksi masih kita konfirmasi dulu di Polsek. Ya. Pak, kemungkinan ini jasad baru atau kemarin atau gimana, Pak, kemungkinan? Untuk diketahui kan dari rumah sakit, dari dokter yang menentukan kira-kira meninggal berapa lama, itu diketahui dari rumah sakit hasil pemeriksaan. Ada sajam yang ditemukan di lokasi? Tidak ada. Lukanya di mana aja tadi, Pak? Tidak ada. Diduga ketujuh jasad berjenis kelamin laki-laki dan diduga merupakan korban tawuran yang kabur dari kejaran petugas yang berpatroli pada Sabtu sekitar pukul 3 pagi. Ya, cuma ada patroli awalnya, langsung pada lari ke sini. Nggak taunya dapat anak satu kali, ya kan. Nah, terus begitu dibawa di pos, dapat satu lagi. Nggak taunya banyak emang temen-temennya. Mau ngapain mereka, Pak? Nah, masalah itu saya sendiri sih kurang tahu. Tawuran atau apa gitu? Ya bisa jadi mau tawuran apa gimana nggak? Oh, jadi pas mereka pada nongkrong gitu, Pak, terus ada patroli Kabur. Anak-anak sebagian lompat ke sini, Pak. Ada Ya yang pada lari ke kali sih. Oh, anak-anak tanggung apa muda apa gimana, Pak? Bisa jelasin? Apa remaja? Lantaran tanggung-tanggung. Polisi bersama BPBD lalu melakukan penyisiran sejauh 2 km dari lokasi penemuan 7 mayat. Polisi juga melakukan olah TKP di lokasi penemuan jenazah di aliran Kali Bekasi. Sementara ketujuh mayat sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan proses identifikasi jenazah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi, Jakarta Timur ini langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ketujuh jenazah itu dibawa dengan 7 ambulans dan tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada Minggu pagi. Ketujuh jenazah tersebut akan dilakukan proses identifikasi. Sementara polisi juga telah melakukan olah TKP terkait penemuan 7 mayat tersebut.
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi TKP penemuan 7 jasad pria yang ditemukan di aliran Kali Bekasi pada Minggu siang. Didampingi Kapolres Metro Bekasi Kota, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mendatangi dan melihat sebentar TKP. Kemudian bersama dengan tim Kapolda Metro Jaya beranjak ke lokasi lain, yaitu ke aliran kali yang berada di seberang TKP atau tepatnya di dekat pabrik merah putih Bojong Menteng, Rawalumbu. Penyisiran dilakukan untuk mengetahui kronologis kejadian. Dari dugaan, ketujuh korban adalah pelaku tawuran. Untuk mengetahui kondisi terkini saat ini, sudah bergabung bersama dengan kami, reporter TV One ada Rizka Salsabila langsung dari TKP, dan juga ada Yohanes Leonardo langsung dari Rumah Sakit Polri. Silakan untuk Rizka Salsabila terlebih dahulu, bagaimana kondisi terkini di TKP saat ini? Ya, Celia, Putri, dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini di Kali Bekasi sendiri, saat ini tim Basarnas ataupun tim SAR bersama dengan BPDB Bekasi akan melakukan penyisiran dari lokasi ditemukannya mayat hingga ke arah jembatan Kemang Pratama yang mana diduga menjadi hilir dari Kali Bekasi ini sendiri untuk mengantisipasi jika adanya korban lainnya yang diduga terbawa oleh arus. Adapun dari kronologi kejadian sendiri ini sebelumnya dari tim BPDB Kota Bekasi ini mendapatkan laporan warga mengenai ditemukannya 5 orang mayat di Kali Bekasi yang mana kemudian lokasinya ini tidak jauh dari Masjid Al-Ikhlas atau tepatnya di belakang Masjid Al-Ikhlas di salah satu perumahan di Jati Asih, Kota Bekasi. Dan adapun dari saksi yang pertama kali melihat adanya mayat ini, mereka ini sedang berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas untuk bertemu dengan anggota ataupun komunitas kucing yang suka memberikan makan kucing jalanan yang mencari kucingnya yang hilang, yang mana kemudian mereka menemukan adanya mayat yang mengambang. Pertama ditemukan itu ada 2 mayat yang mengambang, kemudian setelah dicek kembali itu ternyata ada 5 mayat, dan setelah saat evakuasi sendiri ini ditemukan kembali 2 orang mayat sehingga totalnya ada 7 orang mayat yang ditemukan, dan hingga saat ini ke-7 mayat tersebut ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Adapun sebelumnya dari BPDB Kota Bekasi juga menyampaikan bahwa tidak ditemukannya luka serius di tubuh mayat yang ditemukan. Kemudian juga mayat-mayat ini ditemukan masih dalam berpakaian lengkap hingga masih menggunakan sepatu, namun tidak menggunakan atribut pakaian sekolah ataupun komunitas lainnya. Untuk saat ini sedang bersiap untuk melakukan penyisiran dari lokasi ditemukannya mayat hingga nantinya di jembatan Kemang Pratama untuk mengantisipasi adanya mayat lainnya ataupun korban lainnya yang diduga terbawa arus dari Kali Bekasi. Demikian Celia dan juga Putri. Baik, Rizka Salsabila dari Kali Bekasi, Jawa Barat. Proses penyisiran masih terus dilakukan di sana dan 7 jasad sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Selanjutnya kita ke rekan Yohanes Leonardo. Ardo, bagaimana? Apakah sudah ada perkembangan terbaru dari proses identifikasi ke-7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi? Ya, selamat siang. Celia Alexander dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pasca ditemukan tewas mengambang di aliran sungai Kali Bekasi, Jawa Barat pada pagi hari tadi, memang 7 jenazah korban tersebut sudah diterima dan sudah dilakukan pemeriksaan awal di instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga saat ini kami mengabarkan kepada Anda, artinya sejak tiba pada sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat tadi, sudah lebih dari 5 jam ini ke-7 korban dalam proses pemeriksaan awal oleh pihak penyidik begitu. Dan memang tadi disampaikan oleh Kabid Pelayanan Dokpol dari Rumah Sakit Polri, Kombes Pol Dr. Heri Wijatmoko ini menyampaikan bahwa untuk prosesnya sendiri saat ini masih di pemeriksaan awal dengan
dengan pihak penyidik masih membuka pos anti mortem bagi para keluarga yang merasa kehilangan untuk kemudian melaporkan dan menunjukkan identitas yang berkaitan dengan korban yang diduga korban pada 7 korban yang saat ini berada di instansi forensik Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dan memang tadi disampaikan juga oleh Kombes Pol Dr. Heri Wijatmoko bahwa untuk prosesnya sendiri saat ini untuk 2 keluarga korban yang sudah tiba hingga siang hari ini sedang dilakukan pencocokan data dari data yang diberikan oleh keluarga korban dengan kondisi terakhir yang berada pada tubuh korban dalam pos anti mortem dan juga post mortem pada identifikasi ke-7 jenazah tersebut. Dan memang tadi disampaikan juga oleh pihak kepolisian bahwa untuk proses sendiri masih menunggu dan masih akan terus membuka pintu konfirmasi dari pihak keluarga untuk kemudian masuk dan juga melakukan proses pencocokan yang sama sebelum akhirnya nanti hasil proses identifikasi yang masih berjalan saat ini nantinya akan diumumkan sesuai dengan dengan catatan tidak hanya 2 keluarga korban saja tapi dari keseluruhan, artinya ada 7 korban. Ini keluarga korban telah datang dan telah melakukan pencocokan data dengan korban yang ada di sini. Dan tadi juga disampaikan sedikit oleh Kombes Dhani Hamdani yang merupakan Kapolres Metro Bekasi Kota bahwa untuk proses penelusuran juga masih berlangsung hingga siang hari ini untuk menelusuri apakah kemudian ada korban-korban lain yang saat ini diduga masih ada korban lain begitu untuk korban yang tewas di perairan di aliran Sungai Kali Bekasi Jawa Barat pada pagi hari tadi. Sementara demikian dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Celia. Ya, sudah 5 jam pemeriksaan atau identifikasi awal ini dilakukan. Kita tunggu perkembangannya. Terima kasih laporan langsung Yohanes Leonardo dari RS Polri Kramat Jati. Sebelumnya juga ada rekan kami Rizka Sasabila. Terima kasih rekan-rekan. Kami harus jeda terlebih dahulu, pemirsa. Usai jeda kami akan hadirkan informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ini aksi koboi pelaku penembakan mobil di jalur Pantura Debak, Jawa Tengah membuat trauma kedua korban. Sementara itu, pemirsa, hasil penyelidikan diketahui pelaku adalah seorang komisaris sebuah perusahaan yang memiliki senjata api profesional yang diperuntukkan bagi militer. Aksi penembakan lakukan koboi di jalur Pantura Demak hingga saat ini masih menyisakan trauma pada korban. Kedua korban, Ahmad Laili Dimyati dan istrinya Amalia Tias Fataradi, warga Semarang, kini dalam kondisi syok. Sebelum memuntahkan pelurunya, pelaku yang bernama Sunarwan, berusia 60 tahun ini sempat menodongkan pistol kepada korban. Amalia mengaku ketakutan dan menyembunyikan kepalanya saat pelaku menodongkan pistol ke arahnya. Waktu kan langsung suami video kan buat barang bukti ya, terus saya video, nah itu dia mulai ngarah ke atas tuh pistolnya, terus saya buru-buru matiin video, terus kita khawatir ya Bu ya? Iya, karena dia udah ke arah kaca. Nah, itu Ibu panik ya Bu? Ya udah tremor semua itu, mau video cuma dapat 3 detik kayaknya, saking takutnya itu. Sementara itu, Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah saat ini masih memeriksa intensif Sunarwan, warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah. Polisi juga menjalankan pemeriksaan psikologis untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku. Diketahui pelaku adalah seorang komisaris sebuah perusahaan di Kendal dan pistol yang digunakannya adalah senjata api jenis Glock 17 yang dirancang untuk para profesional dan diperuntukkan keperluan militer dan penegak hukum. Karena emosi sehingga pengendara mobil inisial S, pengendara mobil BRV inisial S mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan 2 kali dan di ban belakang ditembakkan 2 kali. Pelaku mengaku menembakkan senjatanya lantaran kesal dengan kondisi jalan tersendat di jalur perbaikan Jalan Trengguli, Pantura, Demak, Jawa Tengah. Pelaku menembak mobil korban karena tak diberi jalan saat akan menyalip. Dari Demak, Jawa Tengah, Syamsul Arifin, TV One mengabarkan.
Ya, untuk lebih mendalami lagi mengenai kasus koboi jalanan di Demak ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Demak, AKBP Ari Cahaya Nugraha. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Ibu Putri. Selamat siang, Ibu Celia. Baik, terima kasih Pak sudah hadir pada siang hari ini. Boleh diceritakan Pak perkembangan kasus ini dan seperti apa kronologi terjadinya peristiwa penembakan tersebut? Baik, terima kasih. Selamat siang. Peristiwa ini sendiri sebenarnya terjadi di hari Kamis siang, tanggal 19. Kemudian sesaat setelah kejadian, karena memang anggota kami pagi, siang, dan sore melaksanakan pengaturan di jalur lintas Demak dengan Kudus, sehingga sesaat setelah kejadian dan dilaporkan oleh masyarakat yang melihat, dilaporkan kepada anggota yang sedang melaksanakan pengaturan di jalan, langsung dilakukan pengejaran oleh anggota Polsek dan kurang lebih setengah jam bisa kita amankan pelakunya. Untuk saat ini pelaku dalam proses penyidikan dan dilakukan penahanan. Oke, Pak Ari, tapi motif apa yang kemudian mendasari terjadinya penembakan dari pelaku ke korban, mobil korban ini, Pak Ari? Baik, saya jelaskan bahwa motifnya hanya karena kesal. Sampai saat ini memang berdasarkan keterangan pelaku maupun korban, kedua belah pihak tidak saling mengenal dan hanya bertemu saat sisipan di jalan, sehingga kejadian ini sampai saat ini gitu masih kami melihatnya murni salah satu pengendara yang mengendarai mobil BRV putih ini yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka atas nama SNW ini mengaku terpancing emosinya karena yang bersangkutan lebih merasa mendapat prioritas, harusnya mendapat prioritas dari sisi sebelah kiri. Saat tidak diberikan jalan oleh korban, dia membalap lagi dari sisi sebelah kiri, kemudian mengacungkan senjatanya dan menembak sebanyak 4 kali. Baik, kalau untuk soal izin kepemilikan senjata apinya, Pak, seperti apa perkembangannya? Apakah memang memiliki izin atau ilegal? Bagaimana? Hingga saat ini kami sudah mencoba konfirmasi dengan Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri atau BIK. Senjata tersebut berdasarkan surat izin yang dimilikinya dengan jenis Glock 17, kemudian kaliber 32, memang sesuai dengan izin yang dimiliki, yaitu izin bela diri, sehingga saat ini senjata tersebut memang terdaftar sesuai dengan pengajuan kepemilikannya, Pak. Oke. Pak Ari, tapi pasal dan ancaman apa yang akan dijerat kepada pelaku nantinya? Baik, berdasarkan hasil penyidikan kita, pelaku akan dijerat pasal 406 KUHP atau pasal 335 ayat 1 KUHP, di mana diketahui memang ancamannya di bawah 2 tahun, namun sesuai aturan yang ada dalam KUHP bahwa pasal 335 sendiri adalah pasal pengecualian dan dapat dilakukan penahanan oleh penyidik. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Kapolres Demak AKBP Ari Cahaya Nugraha. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Selamat siang Pak Ari. Baik. Pemirsa, ini pemerintah Malaysia kembali mendeportasi ratusan tenaga kerja Indonesia yang bermasalah melalui Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ratusan tenaga kerja Indonesia yang dideportasi dari Malaysia ini tiba di Pelabuhan Internasional Sri Bintanpura, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, menggunakan kapal feri penumpang dengan didampingi oleh sejumlah staf Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor.
Pemulangan TKI bermasalah ini dilakukan melalui 2 tahap dengan jumlah total 118 orang terdiri dari 33 perempuan dan 85 laki-laki. Sebelum dipulangkan, ratusan TKI ini telah menjalani hukuman di penjara Malaysia dengan masa hukuman antara 4 hingga 6 bulan. Ratusan TKI ini didakwa oleh pemerintah Malaysia karena melakukan berbagai pelanggaran, di antaranya tidak memiliki dokumen saat masuk ke Malaysia, pelanggaran izin tinggal, dan tidak memiliki dokumen izin untuk bekerja. Kebanyakan mereka adalah hampir rata-rata adalah karena undocumented ya, tidak berdokumen atau kosong lah dibilangnya. Dan mereka memang ada yang lewat depan, ada yang lewat belakang. Dan juga ada yang sudah lama kerja, 5 tahun ada, tapi kemudian overstay sehingga mereka tidak punya dokumen. Ada yang baru datang, kemudian ketangkap, ya macam-macam lah. Tapi mostly kebanyakan dari mereka tidak berdokumen. Pipik, salah seorang TKI asal Sukabumi, Jawa Barat, mengaku sudah bekerja di Malaysia sebagai pembantu rumah tangga selama 10 tahun. Namun setelah majikannya meninggal, ia terpaksa mencari pekerjaan lain tanpa mengurus dokumen. Majikannya meninggal. Dah tuh. Lepas itu dia cakap, dia ada masih tolong saya kan. Tuh, you cari kerja sendirilah. Saya suruh balik. Tapi tahun depan itu terbalik, saya tak ada duit kurang. Lepas itu cari sendiri saya itu kedai kopi. Ini baru kena tangkap. Ratusan TKI yang dideportasi ini akan ditampung sementara di Rumah Penampungan Trauma Center Kementerian Sosial di Tanjung Pinang sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Syaifullah, Khairullah, TV One mengabarkan. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hari ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU ini menetapkan nama-nama bakal calon atau calon dari Pilkada ya. Betul, pasangan calon yang akan berlaga pada Pilkada Serentak 2024. Ini artinya Celia semakin dekat dengan pelaksanaan kampanye. Kita pasti penasaran ya, apa kemudian gagasan ataupun janji-janji yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk itu kita ajak Anda bergabung bersama rekan kami Yunika Suwandi yang saat ini bersama Ruksamin, calon Gubernur Sulawesi Tenggara yang akan ikut meramaikan kontestasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Silakan Yunika. Bang. Ya, selamat siang Putri dan juga Celia. Saat ini saya sedang berada di DPW Partai Bulan Bintang. Tepatnya saya sedang berada di Kota Kendari. Dan saat ini saya sedang berada dengan salah satu calon Gubernur Sulawesi Tenggara, yaitu Bapak Ruksamin. Selamat siang Pak Ruksamin. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya selamat Pak, telah ditetapkan ya Pak menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah. Iya. Pak, ini kan sebelum Bapak menjadi calon Gubernur Sulawesi Tenggara ya Pak, Bapak itu kan bahkan sampai sekarang masih menjabat sebagai Bupati Konawe Utara ya Pak ya. Dan Pak, aku mendengar banyak sekali ada pencapaian-pencapaian, bahkan di periode pertama Bapak menjabat, Bapak berhasil untuk membuat 100 koperasi. Mungkin Pak boleh diceritakan mengenai pencapaian tersebut dan juga pencapaian lainnya Pak. Terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan bahwa saya menjabat di bawah Bupati Konawe Utara sudah 2 periode, yang mana periode pertama itu dimulai pada 21 April tahun 2016 sampai dengan 21 April 2021. Kemudian periode kedua saya dilantik pada 26 April 2021 sampai sekarang. Nah, perlu yang kami sampaikan yang pertama bahwa di periode pertama ini dari 5 tahun full waktunya, tapi nggak semua kita gunakan untuk bagaimana membangun apa semua. Yang mana tahun 2019 itu terjadi banjir besar di Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian pada tahun 2020-2021 itu kita diserang dengan COVID. Jadi kita lebih fokus bagaimana pada penyelamatan manusia. Dan alhamdulillah sampai dengan terakhir tingkat imunisasi yang kita berikan pada saat itu, alhamdulillah sampai hari ini untuk tahap keempat Konawe Utara masih menduduki urutan pertama. Nah, perlu kami jelaskan bahwa kami membawa misi yang namanya Konasara. Konasara itu diambil dari bahasa adat Tolaki yang artinya menjunjung tinggi nilai-nilai adat, artinya Konawe Utara yang sejahtera dan beradab. Itu disingkat dari pasangannya Ruksamin dan Wakil Bupati pada saat itu. Saya fokus pada bagaimana pemenuhan kebutuhan pokok dasar. Jadi bagaimana jalanannya,
bagaimana airnya, bagaimana listriknya. Nah, contohnya, masih berapa kecamatan, desa yang sama sekali air bersihnya itu belum ada. Masih ada 4 kecamatan, 4 kelurahan, 44 desa, sama sekali jangankan bilang mau menyala listrik, tiangnya pun belum ada. Nah, ini yang kemudian saya berkoordinasi dengan pihak PLN yang ada di pusat. Kemudian saya tunjukkan titik-titik jalan yang sudah kita bangun yang belum ada. Dan alhamdulillah seketika itu juga datang tiang listrik, mereka pasang jaringan. Tugas saya dengan pemerintah desa, kita siapkan KWH gratis. Dan alhamdulillah hari ini elektrifikasi kita di Kabupaten Konawe Utara sudah berada pada angka 99,98%. Itu alhamdulillah kita mampu mengalahkan beberapa kabupaten. Konawe Utara itu baru 17 tahun umurnya. Jadi ini yang coba kita lakukan. IPM katakanlah dari sektor pendidikan yang coba kita kemudian bangun, bukan hanya infrastruktur sekolah, bukan hanya kemudian infrastruktur pendukung seperti bangku, kursi, laptop, apa semua. Kita juga bagaimana gurunya dari tidak ada kurang apa semua, dari satu kelas, satu sekolah hanya satu, yang kemudian kita bisa menambah. Saya kemudian menyekolahkan anak-anak, saya mencari di daerah tersebut yang tidak ada yang sarjana, saya ambil yang tamatan SMA sambil saya kuliahkan. 81 sudah sarjana, bahkan sekarang mereka sudah menjadi P3K. Alhamdulillah ini luar biasa, sehingga ini yang kemudian menopang. Dan mulai pada saat itu saya mendata anak mahasiswa, kita siapkan beasiswa. Di tahun 2016 saya datang kemudian di program 100 hari untuk mencatat untuk program beasiswa, ada 2.963 anak yang kemudian kita bantu beasiswanya. Dan hari ini 2024 anak-anak yang sementara kita biaya kurang lebih 2.220. Tergambar dari IPM kita 2016 itu di angka 67,20, sekarang kita sudah berada pada angka 71,71 di urutan kelima seprovinsi Sulawesi Tenggara dari 17 kabupaten kota. Angka pengangguran 2016 pada saat itu kita berada pada angka 5,96%. Kita berada pada urutan ke-13 dari 15 kabupaten kota pada saat itu. Di 2024 hari ini alhamdulillah kita sudah berada pada angka 2,76 dan kita berada pada angka yang ke-10 di Provinsi Sulawesi Tenggara. PDRB begitu juga. PDRB kita 2016 kita tercatat 46.280 juta per kapita per tahun. Itu urutan ke-12, dan hari ini di data BPS kita 2023 itu sudah menduduki angka 72,39 juta per kapita per tahun, dan itu menduduki pada urutan yang keempat. Sama hanya seperti desa membangun. Indeks desa membangun dari awalnya kemudian 2016 kita hanya berada pada 0,5219, dan itu menjadi daerah tertinggal kategorinya, dan itu berada di urutan 14. Yang kemudian 2023 alhamdulillah kita sudah berada pada 0,6757, dan itu sudah kategori berkembang, berada di urutan ke-6 dari 15 kabupaten kota yang ada sekarang ini. Jadi apa yang kita coba lakukan itu bukan hanya kita memburu angka-angka, tetapi bagaimana betul-betul pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada mereka, utamanya tadi dari kebutuhan pokok dasar. Listriknya alhamdulillah sampai dengan kios-kiosnya udah menyala. Saya sering pidato, siapa yang belum menyala listriknya, belum ada punya KWH, kita pasangkan, dan itu gratis semua. Begitu juga misalnya airnya kita maksimalkan, seperti juga dengan jalanan. Bahkan ada beberapa jalan yang kita buka baru seperti Solo Kepulauan, alhamdulillah kurang lebih ada hampir 24 km. Itu dari tidak ada, dulu hanya lewat laut, ombak besar yang kemudian susah kita lewati. Kalau orang hamil, kalau meninggal karena ombak, bisa meninggal karena terlambat pelayanan. Hari ini sudah ada darat, bahkan puskesmasnya sudah 2 lantai kita bangun. Jadi seperti itu, kita maksimalkan betul-betul untuk pelayanan dasar. Nah, di periode kedua yang kemudian nilai tambahnya yang kita maksimalkan, sehingga kalau bicara nilai tambah, karena di sana ada tambang apa semua, kita coba bagaimana menghadirkan bekerja sama dengan pihak swasta untuk kawasan industri apa semua, dan ini alhamdulillah sudah sementara berjalan seperti itu. Pak, singkat saja Pak, ini kan Bapak tadi pencapaiannya sudah berhasil dilakukan, diimplementasikan di Konawe Utara. Bapak nanti akan menjabat gubernur di Sulawesi Tenggara. Amin. Untuk cakupan yang cukup luas gitu ya Pak, jauh lebih luas daripada Konawe Utara sendiri gitu. Menurut Bapak apakah itu mungkinkah Pak untuk dilakukan gitu Pak? Sangat mudah.
Karena apa? Kita mengusung tema selaras. Bukan hanya selaras bahwa Ruksamin selalu ada untuk rakyat Sultra, tetapi hari ini kita betul-betul implementasikan. Kenapa sampai pemilu ini bersamaan? Karena perencanaan yang harus kita tuju. Kita punya kita punya tujuan yang sama, yaitu menuju Indonesia Emas 2045. Oke, siap. Nah, pemirsa TV One, selanjutnya nanti Pak kita akan membahas tentang rencana ataupun visi misi untuk Bapak kedepannya menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara. Namun sesaat lagi pemirsa TV One tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, selamat siang pemirsa TV One. Kembali kita akan membahas mengenai dengan rencana ataupun visi misi yang akan dilakukan Pak Ruksamin jika nantinya terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Boleh Pak langsung saja bagaimanakah rencana ataupun strateginya Pak? Sulawesi Tenggara Pak, bukan Sulawesi Utara. Terima kasih. Jadi Sulawesi Tenggara ini adalah bagian dari provinsi di Indonesia dari 38 provinsi yang ada sekarang. Kenapa sampai harus pemilu bersamaan? Bukan persoalan politik, bukan persoalan keuangan, tapi bagaimana perencanaan itu dia selaras antara pusat, provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat desa semua. Apa yang harus kita tuju? Sekarang kan kita lagi dengan megatrend dunia 2045. Tapi mungkin terlalu jauh kalau kita bahas ke sana. Saya hanya mengimplementasikan seperti apa sih kita di Indonesia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Yang mana apa yang ada di situ di Indonesia Emas 2045, yaitu Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Seperti apa parameternya yang harus kita capai pada posisi di tahun 2045 itu yang kurang lebih sisa 20 tahun kesekian, yaitu yang pertama manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Itu satu. Yang kedua, ekonomi maju dan sejahtera. Kemudian yang ketiga, pembangunan merata dan inklusif. Serta yang keempat, negara demokrat yang kuat dan bersih. Nah, dari misi inilah yang telah kita sepakati bersama, itu yang kemudian kita implementasikan kepada masing-masing provinsi. Nah, inilah yang dikatakan tadi selarasnya pembangunan antara pusat ini. Sehingga untuk menuju ke situ, saya ada punya 5 program unggulan. Yang pertama, yaitu menyiapkan bantuan beasiswa bagi seluruh mahasiswa yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan ini bukan bilang saya baru akan melakukan, alhamdulillah telah berhasil kita lakukan di Kabupaten Konawe Utara dengan tadi angka yang sampai dengan 2.220 anak di 121. Sistemnya kita sudah punya, tinggal kita selaraskan dengan para bupati, ya kan? Jadi jumlahnya sekarang sudah ada. Berapa yang misalnya yang ada di kuliah, kemudian berapa yang mau tamat SMA, SMK, SMU atau mungkin alia, madrasah apa semua atau dansaan. Itu harus kita siapkan dulu, pastikan. Karena apa? Sekarang orang banyak anak-anak yang mampu, banyak punya kemampuan, tapi kasihan orang tuanya nggak mampu. Harus kita jual sapi, jual perahu, jual apa semua, gadaikan ini apa semua. Kan apakah merata pembangunan seperti itu? Nah, ini kita coba hadir. Saya selaku misalnya pemerintah yang mewakili pemerintah pusat di Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, mari kita selaraskan apa yang harus kita siapkan untuk menuju tadi pada manusia Indonesia yang unggul, berbudaya dan menguasai ilmu, pengetahuan dan teknologi. Jangan lupa guru-guru kita siapkan laptop gratis semua. Loh, kalau hanya mahasiswanya, kemudian gurunya juga yang di tingkat SD, SMP apa semua SMA kita tidak siapkan. Jangan sampai ada guru yang nggak bisa buka laptop. Karena ini harus pelan-pelan. Karena apa? Ya udahlah, kita tinggal di sini, orang di Jakarta atau mungkin di IKN atau di mana apa semua, tapi materi pembelajaran apa semua kita bisa berikan kepada anak sekolah kita. Nah, begitu juga pelayanan kesehatan. Pastikan dulu kita ada target bahwa untuk BPJS itu, untuk UHC-nya, Universal Health alhamdulillah saya sudah lakukan di Konawe Utara. Sekarang posisinya pada 99,98% dari pencakupan semua masyarakat yang ada untuk kita tanggung BPJS-nya. Karena ini yang paling pusing. Karena kalau masyarakat kan nanti ingat BPJS kalau dia sakit, ini nggak boleh terjadi lagi. Harus kita siapkan, kita kolaborasikan. Sulawesi Tenggara angkanya sementara kita sama 82, posisi serta kemiskinan kita berada pada 11,43. Nah, target-target ini yang kemudian kira-kira saya 5 tahun ke depan ini
pertumbuhan ekonomi kita mau pasang berapa. Kemudian kira-kira IPM kita mau pasang di 70 sekian ke berapa begitu. Ini sudah saya rumuskan, sehingga inilah tadi yang saya sudah sebutkan tadi 2 tadi, laptop gratis, beasiswa gratis, kita siapkan 500 juta per desa per kelurahan per tahun. Itu dalam rangka menjawab kebutuhan untuk menuju Indonesia 2045 yang berdaulat, maju, adil dan makmur tadi, tentang ekonomi yang maju berkelanjutan serta pembangunan merata dan inklusif. Karena apa? Biarkanlah uang itu yang kemudian bergerak di desa apa semua, termasuk di situ kita akan siapkan bantuan-bantuan terhadap UMKM kita yang ada di desa. Entah mereka yang bersektor pertanian, bersektor perdagangan, jasa, atau mungkin perikanan, kelautan apa semua. Itu harus kita siapkan. Negara hadir untuk melindungi tumpah darah Indonesia. Negara hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Noh, itu undang-undang loh di alinea keempat. Nah, terlepas dari itu juga kita akan siapkan pupuk gratis. Pupuk ada, sudah disiapkan. Tapi sayang rantai pasokannya ini kadang-kadang susah. Mereka mengeluh setelah selesai RDKK, selesai biasa kadang-kadang nanti habis panen baru biasa datang. Ini bukan kesalahan siapa, tapi mungkin harus sistem yang harus kita coba tinjau kembali. Mari kita duduk sama-sama seperti apa. Kita kan punya DPR RI, punya DPD RI, kita punya instansi vertikal apa semua. Ayo kita duduk seperti apa. Kemudian hadir dengan para bupati apa semua. Itu yang kemudian kita tinggal membagi siapa yang akan melakukan apa di mana. Saya yakin kalau seperti itu, insya Allah. Makanya saya angkat tagline Sultra sebagai pusat energi dunia. Oke, luar biasa sekali Pak. Kita beralih Pak, mungkin sedikit mengenai dengan persiapan besok Bapak akan pencabutan nomor, pengundian nomor gitu ya Pak ya. Pak, kira-kira kan waktu sebelumnya juga saya pernah wawancara Bapak bilang kalau Bapak sudah siap lebih dari 100% bahkan gitu. Lalu kalau udah lebih dari 100%, apalagi sih Pak yang disiapkan sekarang ini Pak? Ini adalah hanya proses. Proses semua, insya Allah besok kita akan tarik nomor urut. Ya, jadi berapapun nomor urut kita, ya itulah, itu kan hanya proses. Tapi perlu saya yakinkan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara bahwa insya Allah Ruksamin jadi gubernur Sulawesi Tenggara. Terkait dengan kampanye damai nantinya juga Pak, mungkin apakah yang menarik mungkin Pak bisa Bapak sampaikan? Iya, memang saya sudah bekali tim-tim saya. Kita bekerjanya ya kayak lebah. Lebah itu satu komando. Yang pertama, mau terbang kemanapun. Yang kedua, lebah itu yang dia cari yang cantik, manis, bunga yang indah. Kita cari yang baik-baik aja lah. Ya kan, yang ketiga, lebah itu yang dihasilkan madu. Kita akan hasilkan program-program yang bagus. Itu yang kita jual apa semua. Yang ketiga, lebah itu tidak pernah mematahkan ranting walaupun rapuh. Insya Allah tim kita tidak akan merusak tatanan pemerintahan yang ada. Dan terakhir, lebah jangan jauh-jauh diganggu. Tapi sengatannya ya mengobati. Kita akan jika ada sesuatu hal mari kita diskusikan. Yang jelasnya saya ingin berpesan bahwa Sulawesi Tenggara kaya akan sumber daya alam, perikanan, pertanian, pertambangannya, kemudian pariwisata, kelautan, bahkan dengan adat budayanya. Mari kita jaga sebaik-baiknya karena inilah modal yang luar biasa untuk Sultra Pusat Energi Dunia. Terima kasih Pak Ruksamin, semangat terus Pak. Oke pemirsa TV One, itu dia tadi sedikit perbincangan mengenai dengan persiapan ataupun visi misi untuk Pak Ruksamin menjadi Gubernur Sulawesi Tenggara. Sementara itu masih banyak informasi yang akan disampaikan, tetap saksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Wah, pemirsa, ini rupanya kita sudah akan memasuki masa kampanye. Kita akan lihat nantinya calon-calon dari berbagai daerah ini apa yang akan dilakukan untuk membangun Indonesia semakin lebih baik lagi ya Putri. Betul, ya? Apa kemudian ditawarkan visi misinya begitu ya. Dan juga kita nantikan ya di sejumlah daerah sudah ditetapkan pasangan calonnya. Kemudian besok akan pengundian nomor urut, lalu masuk masa kampanye dan semoga pilkada berjalan dengan aman. Dan tidak terasa ya Celia, sudah 1 jam kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Mewakili kru yang bertugas, saya Putri Windasari. Dan saya Celia Alexandra pamit undur diri dan sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.